Hadirin yang kami hormati sekalian, sebelum kita masuk kepada acara tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama, masalah sholat sunat tahiyatul masjid. Saya ada membaca beberapa artikel, ada perbedaan pendapat di sini. Boleh nggak kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu azan dikumandangkan Bilal? Ada pendapat yang mengatakan boleh, dan ada pula pendapat yang mengatakan selesaikan azan dulu baru kita laksanakan. Terus yang kedua, di waktu kita berwuduk di masjid terus melaksanakan sholat wuduk masjid, apakah itu bisa disamakan dengan sholat tahiyatul masjid? Karena ini juga saya bacakan di artikel juga, ada pendapat yang berbeda juga di sini dari para ulama. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Lalu kalau kita masuk ke dalam masjid sementara muazin sedang azan, maka hadis lain mengatakan orang yang mendengar seruan azan hendaklah dia menyuarakan seperti bunyi muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dia ucapkan la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Titik. Kalau ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, itu tambahan dari riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis sahih juga. Orang yang membacakan ini, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka layaklah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Kombinasi antara dua hadis ini, maka kita yang masuk ke masjid tidak tahiyatul masjid tapi tunggu selesai azan. Jadi kalau dia minta mana hadisnya satu, tak ada. Itu mengapa tak bisa menarik hukum dari satu hadis. Banyak hadis-hadis itu dikombinasikan. Nanti kalau dia berkeras juga, saya tak mau beramal kalau tidak satu hadis. Kalau begitu katakan ke dia, kamu tak usah sholat. Karena tak ada sholat satu hadis dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau ada bawa sini hadisnya. Tak ada. Hadisnya terpisah-pisah, dikombinasikan banyak hadis. Begitu juga dengan tadi, dua hadis itu dikombinasikan, maka kita masuk masjid, ada azan, tegak dulu. Untuk apa? Kalau ditanya orang, kenapa kamu tegak? Untuk menjawab azan, ditutup doa wasilah, layak dapat syafaat. Kalau dia katakan, saya tak mau dapat syafaat, saya solat sunat saja. Solat itu tak dapat memasukkan ke surga. La yudkhilal jannata ahadakum amalahu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah SWT. Dan salah satu sebab rahmat itu turun adalah dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tak mau dia jawab azan, dia tinggalkan doa wasilah, dia lebih kedepankan yang 2 rakaat, pede betul dia dengan 2 rakaat itu dia campakkan syafaat. Nah, oleh sebab itu beramal itu ilmu dulu, baru beramal. Kalau tidak nanti kita anggap 2 rakaat itu lebih besar daripada Bukit Uhud, padahal belum ada apa-apanya. Maka kita ikutlah sunnah, masuk ke masjid, tegak, tunggu selesai azan. Setelah itu barulah tahiyatul masjid. Yang kedua tentang salat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, ta'al Bilal, Bilal mari kemari. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana alaika fil jannah. Ku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Macam mana bunyi terompah di tanah, begitulah didengar Nabi suara gesekan sandal Bilal dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu.
Ini dalil kalau ada orang memaksa, saya tak mau beramal kalau tidak dibuat Nabi. Asal tak dibuat Nabi, maka perbuatan tu bid'ah masuk neraka. Berarti Bilal masuk neraka. Karena dia tak pernah berkonsultasi kepada Nabi. Dan Nabi tak pernah salat 2 rakaat setelah wudhu. Itu murni ide inisiatif Bilal sendirian. Bilal yang membuat. Kenapa Bilal tak takut membuat ibadah itu? Kenapa pula Bilal tak bertanya, ya Rasulullah, aku ada ide nih, mau buat solat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Boleh apa tak boleh? Oleh sebab itu, pendapat Imam Syafi'i, boleh membuat suatu ibadah selama tidak bertentangan dengan sunnah. Maka Bilal berani membuat itu karena tak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Apakah solat sunat tahiyatul masjid itu dapat dianggap sebagai solat sunat wudhu? Tidak. Tapi kalau orang solat sunat wudhu, apakah bisa dianggap tahiyatul masjid? Ya. Apa dalilnya? Karena idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai solat sunat 2 rakaat. Maka orang yang solat sunat 2 rakaat wudhu otomatis dapatnya tahiyatul masjid. Tapi tidak afdal. Yang afdalnya itu adalah tahiyatul masjid dia, habis itu baru dia solat sunat wudhu. Begitu juga kalau kita masuk masjid, tertulis di dinding di jam, waktu tinggal 2 menit lagi, hanya cukup untuk 2 rakaat. Pilihan kita 2, tahiyatul masjid apa qabliyah. Kalau kita salat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah, tapi kalau kita salat qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi tak afdal. Yang afdalnya tahiyatul masjid dulu baru qabliyah. Tapi kalau lambat, tinggal 2 rakaat cukup, maka kita qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara fatwa ini terlambat terus ke masjid. Nah ini mesti dijelaskan, kalau tidak, karena jamaah kita paling pandai menyimpulkan sendiri kaji ini. Nah itu tentang solat-solat sunat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar koridor pun tidak, tetapi di dalam koridor acara kita ini, Pak, yaitu mengenai misteri kematian. Karena ini ada hubungannya dengan pembacaan Al-Quran tadi. Bagaimana kira-kira istilahnya antara kematian orang Muslim dengan orang kafir? Jadi perbedaan antara roh orang Muslim dengan jasad orang Muslim dengan roh orang kafir dengan jasad orang kafir. Jadi bagaimana perbedaan proses kematian tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis diumpamakan ruh orang beriman keluar dari jasadnya itu macam daun menetes, macam air menetes dari ujung daun. Macam mana lembutnya air menetes, begitulah keluarnya. Sedangkan perumpamaan orang kafir macam duri yang sungsang ditarik dari dalam daging. Nah, begitulah sakitnya. Sedangkan daun yang menetes tadi pun sakitnya luar biasa. Apalagi lah duri yang sungsang ditarik dari dalam daging yang mentah. Macam mana sakitnya. Tapi ketika dibuka penutup wajahnya, dia tersenyum. Orang pun mengatakan, tak betul ceramah Ustadz itu kemarin. Kata Ustadz mati itu sakit, kenapa dia senyum? Ternyata ada yang membuat mati itu menjadi tak sakit. Apa yang membuat tak sakit? Allah menyebut, alladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Sebelum Israel mencabut nyawa dia, turun malaikat. Apa kata malaikat? 3 kata malaikat. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada saat itulah sakitnya kematian hilang dari dia, dikalahkan oleh kesenangan bisikan malaikat. Contoh ilustrasi sederhananya kalau mau bandingkan orang yang baru melahirkan. Kata orang melahirkan itu nyawa taruhannya. Sakitnya bukan main. Dijahit oleh dokter. Tapi kenapa waktu bidan membawa anak yang baru lahir itu, si ibu dengan meleleh air mata senyum. Hilang sakitnya.
Kalau sakit melahirkan bisa hilang menengok anak yang baru lahir, maka sulitkah bagi Allah membuat sakit, bukan mati itu tak sakit, tetap sakit, tapi kesenangan atas bisikan malaikat itu membuat sakit menjadi berkurang rasanya. Bagaimana betul rasanya Pak Ustaz? Tak bisa saya rasakan karena saya belum merasakannya lagi. Itu balik kepada iman. Jadi Nabi, para ulama menyebutkan tentang itu supaya kita bersiap-siap menghadapi itu. Kenapa? Siapapun pasti akan menghadapi itu. Itulah kenapa doa kita tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tutup kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina, jangan kau tutup kami dengan su'ul khatimah. Tapi yang dapat malaikat datang bisikkan 3 tadi itu, syarat dia 2. Qalu rabbunallah, thumma istaqamu. Istiqamah. Mengatakan Tuhanku Allah mudah, yang susah itu istiqamah. Bagaimana cara istiqamah? Inilah yang kita lakukan malam ini. Ini kan cara istiqamah. Malam ini pengajian istiqamah, besok pengajian istiqamah, habis itu sholat tahajud malam istiqamah. Hampir setiap ruang waktu tak ada yang kosong. Orang yang tak paham tentang istiqamah, dia bingung menengok ajaran Islam. Apalagi orang yang baru mau cari-cari agama. Dia tengok ajaran ini, oh ini enak nih seminggu sekali dan tak perlu cebok. Yang ini berwuduk lagi, mandi lagi, bersunat lagi, dan mau sholatnya banyak betul, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari subuh ke zuhur ada pula duha, ada pula isyraq. Dari isya ke subuh ada pula tahajud, ada pula witir, ada qabliyah, ada ba'liyah. Tapi setelah dia pahami, ternyata ibadah ini tak lain tak bukan untuk menjaga supaya istiqamah. Istiqamah diambil dari kata qama, tegak lurus. Kalau tegak, qama. Tapi kalau ditumbangkan, lurus. Itu yang selalu kita mintakan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang mendapatkan itu disebut dengan mustaqim. Nama sifatnya istiqamah. Maka kita selalu mendapatkan itu. Seringkali orang menjalani, wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah, jalanku ini lurus. Tapi orang yang melewatinya, kadang dia belok ke kanan, kadang dia belok ke kiri. Maklumlah setir ini agak liar sedikit. Ketika dia balik ke jalan pertama, disebut dengan taba yatubu taubah. Balik ke pangkal jalan. Agak jauh sedikit lari, agak jauh sedikit lari. Balik ke pangkal jalan. Tapi yang diinginkan itu memang tak lari ke kiri dan ke kanan. Lurus. Istiqamah. Orang yang macam inilah yang datang malaikat membisikkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tetap saling tolong menolong. Sebelum Israel datang, kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut, kita tetap bisikkan ke telinga dia. Walaupun tak datang malaikat membisikkan, kita membisikkan la ilaha illallah. Kalau mulut dia sudah mengatakan la ilaha illallah, berhenti. Begitu kata Imam Nawawi. Kalau mulut dia sudah mengatakan la ilaha illallah, berhenti. Jangan lagi tambah yang lain, supaya ucapan terakhir dia itu. Tapi kalau dia meracau la ilaha illallah, sudah laku tanah yang kemarin, itu jangan ulang lagi. Tapi yang mengulangkannya jangan ramai-ramai, cukup satu saja, supaya ucapan dia adalah terakhir la ilaha illallah. Tapi kalau datanglah malaikat membisikkan yang 3 itu, Masya Allah. Mungkin bisikan, kalau ada mengatakan ini Ustadz Abdul Somad nih sedang membisikkan, kata dia tak perlu lagi, sudah ada malaikat membisikkan. Kita berharap dengan kajian-kajian kita ini bisa menjadi orang-orang yang istiqamah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz, bisakah kita ranking dari sekian banyak ibadah-ibadah sunat, misalnya mulai dari akikah, kurban, sholat sunat, sedekah sunat, puasa sunat, umroh, andai kata kita ranking, bisakah kita ranking mana yang pertama, paling banyak pahalanya, kedua dan ketiga? Pertanyaan berikutnya, Ustadz, suatu hari saya berdebat dengan teman saya, karena Ustadz pernah mengatakan cincin emas untuk seorang laki-laki itu kalau dipakai haram, bahkan sholatnya batal. Kata teman saya, dia pernah ketemu kitab, boleh dipakai tapi cincin emas yang berpermata. Yang ketiga, mohon pencerahan dari Ustadz tentang sebuah hadis bahwa kata Nabi SAW, nanti akan lahir ahli ibadah tapi bodoh. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang ibadah ni mau dibuatkan rankingnya. Bisa tak kalau ibadah-ibadah sunat nih antara solat duha dengan tahajud mana yang lebih tinggi? Tak pernah dibuatkan. Kalaupun ada sifatnya ijtihadi. Contohnya tentang siang. Mana yang lebih hebat antara siang hari Arafah dengan malam Lailatul Qadar. Tapi hadis tak ada. Ulama berusaha untuk berijtihad. Dan kita tak dituntut untuk meranking-ranking. Kita amal saja, kita buat dan kita tak pilih-pilih. Dan yang paling inti daripada ibadah itu kalau kita baca Quran, wa ma umiru illa, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Jadi kalau dibanding nanti kita buatkan rankingnya ke puncak. Yang paling tinggi rankingnya tahajud, yang paling bawah rankingnya tahiyatul masjid. Ternyata tahajud tak ikhlas, tahiyatul masjid ikhlas. Naik pula ranking tahiyatul masjid, naik ke atas. Karena sesuatu yang tak ada nas di dalamnya, maka itu bersifat ijtihadiyah, ijtihadi. Dan kita tak dituntut untuk meranking-ranking itu, kita laksanakan saja yang sebaik-baiknya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling baik? Nabi tak katakan ini. Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Adwamuha, terus berkesinambungan, wa in qalla, meskipun sikit. Dia sikit, tapi terus. Ada orang tahajud dari Isya sampai ke subuh, tapi setahun sekali. Nah, ini enggak. Tapi jangan pula 2 rakaat terus. Kenapa tak tambah-tambah? Kata Ustaz, biar sikit asal berkesinambungan. Nah, itu enggak juga. Kalau bisa tambahlah 2, kemudian 4, 6, 8. Kalau kita baca biografi Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin anak dari Husain, Husain anak Ali. Jadi cucu Nabi, anak cucu Fatimah. Fatimah punya anak Husain, Husain punya anak Zainal Abidin. Dalam biografinya ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, Imam Zainal Abidin solat tahajud di total tahajud tambah solat sunat siang 1000 rakaat. Jadi Masya Allah. Oleh sebab itu kalau kita mau membanding-bandingkan amal kita, bandingkanlah dengan orang-orang soleh tadi. Karena kalau kita bandingkan dengan tetangga sebelah rumah kita, kita sangka kita ini udah alim betul. Tapi kalau kita bacalah biografi para ulama, Imam Zainal Abidin 1000 rakaat. Oh, tak ada apa-apanya kita. Apalagi 1 rakaat dia ayatnya panjang. Rakaat kita sudahlah 3 rakaat, kul huwallahnya pun 1 napas kan. Nah, jadi kita disuruh banyak membaca. Selanjutnya tentang cincin emas. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Yang hadis qauli, uhillat zahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra untuk perempuan di antara umatku. Wa uharrimuhuma lirrijal. Dan aku haramkan emas dan sutra itu untuk laki-laki. Untuk emas tak ada tawar-menawar. Untuk sutra ada tawar-menawar 2 jari. Jadi kalau ada orang ingin betul pakai sutra, potonglah 2 jari, jahitkanlah ke baju. Tapi kalau emas, tak ada tawar-menawar. Ketika sahabat Nabi pakai cincin emas, lalu Nabi tarik, Nabi campakkan, Nabi buang. Setelah dia pergi, Nabi pergi, lalu sahabat yang lain mengatakan, ambil lagi, kan Nabi sudah pergi. Kata dia, aku tak mau mengambil yang sudah dicampakkan Nabi SAW. Jadi tak ada alasan kalau pakai mata, boleh. Kalau tak pakai mata, tak apa-apa. Mungkin dia bercakapkannya begitu karena cincin dia pakai mata. Nah, orang kita ini pandai, saya udah selalu lah jumpa yang model-model begitu tuh Pak. Nah, ya, karena cincin dia pakai mata, dibilangnya boleh kalau ada matanya. Ada kitabnya itu, entah kitab apa. Tak ada. Bodoh tapi beramal. Yang satu lagi pula berilmu tapi tak mau beramal. Kalau ditanya tentang dia solat, oh ahli solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, hadis tentang solat, ayat tentang solat, ini tentang ini. Kalau ditanya, pernah kamu solat sunat? Enggak. Ini tak betul. Sebaliknya pula, ini solat sebut, tapi tak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib. Oleh sebab itu Imam Bukhari membuat kitabnya Kitabul Iman. Habis Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kitab ilmu dulu. Habis kitab ilmu, baru kitab amal. Karena orang beramal tak berilmu, tak diterima Allah SWT. Itulah kenapa kita ada pengajian. Untuk mengetahui tentang amal, kita kaji tentang tafsir ayat Quran. Datang pengajian Ustaz Mustafa Omar. Kaji tentang masalah akidah, akhlak, tasawuf, Ustaz Nur Hadi Hussein.
Kajian tentang hadis, kita kaji malam ni. Kajian tentang fikih, Mufti Rokan Hulu, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jadi tak ada alasan untuk kita tak ada sama sekali. Dan dulu pula di radio ada langsung tanya jawab petang. Jadi tak ada alasan kita untuk tidak mengatakan tak ada ilmu kami. Makna berilmu tidaklah menjadi seorang yang alim. Bukan itu maknanya. Tapi paling tidak tahulah dia rukun, syarat, wajib, membatalkan dan lain sebagainya. Mana contoh orang beramal tapi tak berilmu dan Nabi marah? Amalnya hebat, tapi Nabi tak suka. Kata dia, asumu, aku akan puasa tiap hari, wala uftir, aku tak akan makan. Yang satu lagi mengatakan, aqumu, aku tahajud tiap malam, wala arqud, aku tak akan tidur. Wa a'tazilun nisa, aku menjauhi perempuan, tak akan nikah seumur hidupku. Nabi bukan senang. Mestinya kalau amal itu baik, pasti Nabi puji, oh kamu tiga-tiga ini masuk surga. Tapi Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum. Aku orang yang paling takut pada Allah dan aku orang yang paling takwa. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Maka haram puasa wisal. Tak boleh puasa hari ini tak makan, bersambung lagi, tak boleh. Maka mesti berbuka. Baru kemudian kalau dia sambung lagi 3 hari boleh, 13, 14, 15. Aku tahajud malam, wa arqud, tapi aku tidur. Memang ada hadis menyebut Nabi tahajud dari Isya sampai ke subuh, tapi sekali-sekali. Bukan tiap malam dia buat. Yang pembagian yang rutinnya dia tidur, tengah malam dia bangun. Habis itu tidur lagi, mau menjelang subuh, baru dia solat. Itu yang ada. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikuti cara hidup macam ini, falaysa minni, maka dia bukan bagian. Ini menunjukkan bahwa amal yang baik, tapi kalau bertentangan dengan sunnah, tak diterima. Tapi banyak pula amal-amal yang tak dibuat Nabi, dibuat sahabat, tapi Nabi setuju. Di antaranya solat sunat wudhu. Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajarkan, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah kasih contoh. Bilal bin Abi Rabah membuat. Maka Nabi puji dia, aku mendengar suara sandalmu dalam surga. Selesai Nabi salat, waktu sedang salat itu ada laki-laki di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, salam, Nabi tanya, siapa membaca Allahu Akbar kabira tadi? Lalu dia pun angkat tangan, aku ya Rasulullah. Kata Rasul, futihat as-sama, aku lihat langit terbelah dan turun malaikat karena ingin menyaksikan siapa yang membaca Allahu Akbar kabira. Ini dalil bahwa perbuatan ini baik dan Nabi tak pernah ajarkan. Tak pernah Nabi mengajarkan baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah, tak pernah. Kenapa Nabi tak marah kepada dia? Karena tak bertentangan perbuatan itu dengan sunnah. Maka disebut dia dengan sunnah takririyah. Tapi ketika bertentangan, maka Nabi marah karena perbuatan itu tak baik. Berdasarkan itu, maka Imam Syafi'i membagi perbuatan yang tak dibuat Nabi itu. Ada perbuatan tak dibuat tapi baik, ada perbuatan yang tak dibuat tapi tak baik. Yang tak baik inilah yang disebut dengan bid'ah mungkarah. Wallahu a'lam. Kami rasa kita cukupkan demikian dulu, Ustaz. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Inti dari kaji malam ini tak lain tak bukan beramal. Karena pengajian yang tak berujung kepada amal tak bermakna sama sekali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.